Oke, selamat sore teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf untuk memulai kelas kita di jam 3.45. Saya buka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Hari ini, sebagaimana tadi kita sampaikan ya, akan belajar bersama tentang finite state automata. Di minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang apa itu yang disebut dengan konsep bahasa gitu ya. Kita kemarin belajar beberapa pokok bahasan, di antaranya kita belajar apa yang disebut sebagai simbol, kemudian apa yang kita pelajari tentang abjad, kemudian kita tentang word, kita juga belajar tentang language, kita juga belajar tentang tata bahasa atau grammar. Nah, ini semua adalah teori yang berkaitan dengan bahasa ya. Sebagaimana tadi kita sampaikan, nama dari mata kuliah kita adalah otomata dan bahasa. Jadi yang mulai kita belajar di hari ini itu adalah tentang otomata itu sendiri ya. Dari bahasa itu kemarin sebagai pengantar saja biar teman-teman paham nanti hubungan antara otomata dan dari bahasa itu seperti apa. Ya, nah sebelum kita lanjut ke materi finite automata ini, kita coba awali dengan uh, soal ini deh, bentar ya. Kalau misalkan saya punya soal ini buat pengingat materi yang lalu ya. Misalkan ada satu buah abjad ini nilainya adalah AB. Ada abjad. Nah, abjad AB ini kemudian kita punya eh, bahasanya. Bahasanya itu adalah himpunan dari string di mana string itu punya bentuk atau format A B M pangkat M dengan N itu sorry, N itu lebih besar sama dengan 0 dan N-nya ini lebih besar dari 0. Ini saya ulang ya, mungkin huruf tulisannya nggak terlalu jelas. Kita punya satu buah abjad nih teman-teman ya. Abjadnya adalah A dan B ya. Terus ada satu buah bahasa yang grammarnya atau tata bahasanya disebutkan dengan L1 adalah sebuah bahasa yang beranggotakan semua kata atau untai atau string atau word dengan pola dari word ini adalah A, B, pangkat N, A pangkat M dengan nilai N ini lebih besar sama dengan 0 dan N-nya lebih dari 0. Sekarang kalau kita coba cari eh, bentuk bukan anggota-anggota dari L1 ini menurut teman-teman siapa aja? Bentuk yang paling pendek dari bahasa ini, anggota dari L1 yang paling pendek ini, W1 misalkan, menurut teman-teman apa? Kalau N-nya lebih besar sama dengan 0 dan M-nya lebih besar dari 0. Ya masih ingat? AA, Pak. AA, Pak. Nah, ya, Nabila Yogar teman-teman tadi jawab bentuk paling pendek dari W1 itu adalah AA. Ini akan ketemu AA kalau N-nya berapa? N-nya 0, M-nya 1. Sama dengan 1. Tuh, ya. Jadi bentuk paling kecil dari format A, B pangkat N, A pangkat M ini adalah AA untuk N 0 dan M-nya 1. Terus ada contoh lain misalkan ya. Ini dua, kita paling bisa misalkan muncul B-nya satu kali. Kita akan ketemu dengan bentuk A, B, A. Begini masuk nggak ke dalam L1 ini? B2. Apakah B2 termasuk anggota di L1 teman-teman? Masuk. Tuh, sekarang kalau W3 A, B, 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 A, maaf ya nggak begitu jelas. B-nya 3 kali. Masukkah ke dalam bentuk W3 masuk dalam L1 kah? Masuk, Pak. Masuk. Sekarang kalau misalkan ya, ini aja deh. Kita punya W4.
W4 ini, W4 ini, irisnya kelamaan kalau di sini, jadi saya langsung sini ya. W4 ini, ya, dia adalah AB. AB ini termasuk dalam L1 nggak, teman-teman? Tidak. Nah, apakah AB ini bisa dibangkitkan dari abjad AB? AB ini bisa dibangkitkan. Kita bisa membangkitkan. Maaf, Pak. Suaranya patah-patah, Pak. Kalau bisa mendengar dengan jelas, coba abjad W4 ini, teman-teman, yang nilainya adalah AB itu, apakah merupakan kata yang dibangkitkan dari abjad AB di atas ini? Iya, Pak. Bisa ya? Tapi W4 ini tadi nggak masuk ke dalam L1. Kenapa? Karena memang formatnya untuk bahasa L1 itu ya, aku A, B pangkat N, dan A pangkat M. Sehingga paling minim muncul bentuk paling kecil dari W1 itu adalah A-nya. Saya nggak bisa karena A yang terakhir ini dia harus muncul mulai dari M1 gitu ya. Untuk suara ini bisa lebih jelas kan suaranya? Sangat jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih ya. Dipakai eksternal. Oke. Jadi kalau M4 ini W4 ini mengulas ya materi di pertemuan kemarin biar nyambung. Jadi W4 ini dia tidak termasuk ke dalam L1. Ya, masih banyak contoh-contoh dari W4 dari bahasa yang tidak masuk dalam L1 atau semua bahasa yang juga masuk dari L1. Nah, ini adalah materi tentang teori atau konsep bahasa kemarin. Terus kita akan belajar tentang otomatanya, biar nyambung gitu ya. Kita akan coba bahas dulu ya tentang definisi dari otomata. Otomata itu kan bentuk model komputasi gitu ya, model komputasi ya, yang kalau kita pelajari itu di otomata ada 3 ya. Mesin komputasi yang ada di dalam otomata itu ada 3. Yang pertama itu adalah finite state otomata, yang kedua itu adalah push down otomata, dan yang ketiga itu adalah Turing machine. Sebetulnya di dalam hierarki Chomsky ya teman-teman, kita ada satu lagi ya, linear bounded automata. Tapi kalau itu dipelajari sepertinya nggak akan selesai automata atau LBA karena materinya lumayan kompleks untuk menyelesaikan satu subbab ini ya. Jadi kita akan belajar finite automata dengan bahasa yang kita pakai itu adalah bahasa reguler. Jadi biar tahu nanti yang dipakai itu apa, dia adalah bahasa reguler. Kemudian untuk bahasa yang dipelajari di push down automata itu adalah bahasa bebas konteks ya. Ini di hierarki Chomsky ada. Sementara di dalam Turing machine itu dia adalah bahasa alami. Nah, kalau kita ngomong tentang otomata ya, sebagai mesin, sebagai model komputasi ini ya, model itu kan sebetulnya bisa diwujudkan dalam banyak hal gitu ya. Saya buka ke sini berarti ya. Model itu kan bisa dibentuk, direpresentasikan dalam banyak hal gitu ya. Misalkan nih ya, model matematika ini saya ulang dari otomata ya. Untuk referensi yang kita pakai, otomata itu adalah model matematika yang memiliki fungsi dari komputer digital dengan menerima input dan menghasilkan output. Otomata ini bisa memiliki penyimpanan sementara serta mampu membuat keputusan dalam transformasi input ke output.
ini yang ingin kita garis bawahi gitu ya, bahwa yang dipelajari itu adalah model matematika, model atas mesin atau rancangan yang nanti mau kita bikin gitu ya, menggunakan pemodelan di dalam otomata tadi. Ada FSA atau Varis Automata, ada Push dan Automata, kemudian ada Turing Machine atau mesin Turing gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, ini ada input dan juga ada output. Terus model matematika ini ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan memodelkan matematika dengan teori graf. Masih ingat teman-teman materi graf di matematika diskrit? Lumayan ingat ya. Masih, Pak. Lumayan ingat ya. Kalau graf itu kan elemen penyusunnya itu adalah vertex sama edge. Ini kan ya, kalau saya nggak salah ingat juga. Ya. Jadi di dalam otomata itu, pemodelan yang kita pakai itu adalah sama dengan teori yang teman-teman temukan di dalam graf atau teori graf di mata kuliah matematika diskrit. Jadi kalau graf itu ada vertex, ada edge gitu ya, dia adalah pasangan ya. Vertex ini berarti dia adalah simpul ya, edge ini dia adalah sisi. Nah, di dalam graf simpul sama sisi itu ya, dia dilambangkan dengan notasi garis juga titik gitu ya. Nah, titik ini ternyata juga termasuk di dalamnya itu adalah lingkaran. Jadi kalau kita menggunakan definisi representasi otomata pakai graf itu, yang kita pakai juga sama, yaitu garis ya, juga titik yang direpresentasikan dalam bentuk lingkaran seperti ini. Jadi boleh menggunakan titik, boleh menggunakan lingkaran. Dan yang kita pakai di dalam otomata, kita akan menggunakan lingkaran-lingkaran selalu seperti itu. Ya, nah karena model matematika ini juga representasi dari sebuah mesin yang kita rancang, mesin itu hanya akan bisa bekerja kalau dia kita kasih input dan juga akan menghasilkan output. Nah, transformasi dari input ke output ini teman-teman ada yang namanya proses, sudah sangat familiar pasti ya. Dari input ke output itu pasti ada prosesnya. Nah, proses itulah yang akan kita coba pelajari untuk kita rancang ya, sehingga mesin-mesin yang nanti kita pelajari itu sudah sesuai dengan konsep otomata. Terus hubungannya dengan bahasa itu apa? Nah, bahasa itu akan kita pakai nanti ya sebagai bagian dari mesin otomata yang mau kita rancang. Gitu. Ya, di graf itu kan kalau teman-teman belajar tentang apa kemarin? Tentang graf kan juga ada pohon atau tree, ya, ada pohon bentuknya gini misalkan dan seterusnya. Jadi ini juga representasi atas simpul dan sisi ya, vertex dan edge yang ada di dalam teori graf yang mau kita pelajari. Nah, tadi kita kan mempelajari tentang model komputasi gitu ya, tentang FSA. Ini ya, ada FSA, ada push dan automata, ada Turing Machine. Kita akan belajar FSA ini ya hari ini dan beberapa waktu yang akan datang, 2-3 minggu setidaknya akan belajar tentang fine set automata di sebelah sini ya. Terus FSA itu apa teman-teman sebetulnya FSA itu ya, kalau dari definisi yang ada ya. FSA itu ini contoh nanti ya buat teman-teman pelajari. Ya, ini ada game petani kambing rumput serigala gitu ya, dia mau nyebrang dari satu sisi sungai ke sisi sungai yang lainnya dengan aturan-aturan yang sudah baku dan tidak boleh aturan itu dilanggar, karena kalau dilanggar maka akan ada satu entitas yang dimakan gitu ya, sehingga gamenya akan game over. Nah, secara formal teman-teman FSA ya, kepanjangan dari FSA ini adalah finite state automata ya, finite state automata atau mesin otomata berhingga. Mesin otomata berhingga itu berarti nanti jumlah state-nya itu adalah berhingga. Finite state automata. Saya ulang lagi. State automata. Ya, ini adalah mesin otomata yang berhingga. Ya, mesin otomata yang berhingga. Finite itu adalah berhingga. Beda dengan infinite ya, infinity dia tidak terhingga. Sehingga nanti kita akan belajar elemen-elemen penyusun yang ada di dalam FSA ya. Nah, FSA itu nanti ada dua teman-teman ya. FSA akan ada dua kelompok secara umum ya. Yang pertama itu adalah DFA ya, dan yang kedua adalah NFA. DFA ini ya adalah singkatan dari deterministik
Deterministic finite automata. Kalau NFA berarti dia adalah non-deterministic finite automata. Dari definisi ini teman-teman saya yakin sudah paham ya, tidaknya secara sekilas gitu ya. Kalau di FSA itu adalah mesin otomata berhingga, dua-duanya ini masuk dalam FSA, hanya di FA itu adalah deterministic finite automata dan NFA itu adalah non-deterministic finite automata. Apa bedanya? Kita akan coba belajar ini nanti ya, setelah materi evaluasi ini selesai. Mungkin minggu depan ya, kita akan coba belajar tentang NFA dengan DFA itu apa perbedaan dan persamaannya. Nah, baik NFA atau DFA itu elemennya ya, komponennya itu terdiri atas 5 buah komponen ya. Komponen ini juga ada yang menyebutnya sebagai tuple, tuple gitu ya. Hurufnya lebih jelas tuple gitu ya, yang masing-masing komponen atau tuple ini didefinisikan sebagai pertama adalah Q, kedua adalah sigma gitu ya. Yang ketiganya adalah delta kecil ya. Kalau delta gede itu kayak segitiga gini, delta. Kemudian ada S sebagai set awal dan F sebagai himpunan final set atau himpunan set akhir. Jadi, karena FSA ini asosiasinya adalah sebagai sebuah mesin ya, model otomata, tapi dalam bentuk mesin abstrak gitu ya, abstrak, sehingga dia hanya disebut sebagai model komputasi, maka biasanya diasosiasikan dengan inisial M dari kata mesin. Gitu ya. Ini adalah himpunan dari 5 buah komponen atau tuple yang masing-masing himpunan itu penjelasannya ada sebagai berikut. Q ini adalah himpunan state ya, himpunan keadaan ya di mana sebuah transisi nanti akan dilakukan ya. State itu dilambangkan dengan gambar-gambar lingkaran. Kita kan pakai lingkaran sama garis gitu ya. State itu dilambangkan dengan lingkaran. Dia bentuknya adalah himpunan teman-teman ya. Kemudian, kemarin kita belajar tentang konsep bahasa, gitu kan? Di sini nih salah satu pemanfaatan konsep bahasa, yaitu dengan melibatkan adanya abjad atau disebut sebagai alfabet, ya. Di dalam FSA, ya, dan selanjutnya itu kita akan lebih sering menyebutkan FSA, lebih sering menyebutkan abjad ataupun alfabet itu dengan input nih. Ya, ini adalah contoh inputnya. Tadi kita sudah belajar tentang inputnya, dan abjadnya itu adalah AB. Kemudian ada fungsi transisi. Kalau dilambangkan pakai notasi graf, berarti transisi itu adalah gambar garis, gitu ya. Dia menggunakan edge, ini adalah vertex, ini adalah edge. Ya, ini adalah simpulnya adalah sisi. Ya, kemudian ada set awal, ya, juga ada himpunan set akhir. Perbedaan antara set awal nanti dengan set akhir akan kita temukan di beberapa contoh selanjutnya, teman-teman. Ya, jadi entah itu NF atau DFA itu akan masuk ke dalam kelompok FSA ya. Masing-masing dari NF atau DFA jumlah komponen atau tuple penyusunnya sama-sama 5 ya. Q adalah sebagai himpunan state, abjad sebagai himpunan input, delta sebagai fungsi transisi, juga ada set awal, juga ada himpunan set akhir ya. Nah, ini contoh definisi formal FSA teman-teman ya. Sebelum ke sini saya mau belajar menggunakan sebuah simulasi contohnya deh. Masih ingat teman-teman dengan vending machine? Masih ingat? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya, mesin penjajah minuman otomatis gitu ya. Di dalam vending machine itu ya, saya tak menarik ini ke teman-teman. Gini ya, saya mau bikin gini. Vending machine itu teman-teman ya, kalau di skenario kita dulu kan contohnya sebuah mesin yang bisa ngeluarin coklat gitu kan, vending machine misalkan ya. Aduh, kok lama? Di Safari lama teman-teman. Ya, oke, vending machine misalkan ya. Vending machine itu kan ada satu display tertentu gitu kan di sini gitu. Dia isinya adalah semua barang yang dijual. Kalau dia berupa minuman, maka semua display minumannya kan ada di situ. Kalau dia coklat, coklatnya kan ada di situ. Kemudian di bawah sini biasanya ada mulutnya gitu ya, mulut yang tempat kita buat ngasih masukan ke vending machine ini bisa berupa koin, bisa berupa uang kertas, atau bisa berupa kartu kayak ATM. Di bagian bawah sini dia akan berupa satu bagian yang kalau nominal yang kita masukkan itu adalah sesuai dengan harga
barang yang dijual, maka barang itu akan keluar di bawah. Kemarin kita pakai coklat gitu ya, padahal mesin penjajah minimal otomatis atau vending machine itu sangat banyak bentuknya. Kemarin ada yang jual gadget gitu ya, ada juga yang jualnya itu berupa pizza ya. Kita kayaknya belum pernah nayangin video itu, tapi teman-teman nanti bisa nyari ya vending machine yang menjual pizza di dalamnya. Nah, di logika vending machine itu ya, kalau misalkan kemarin ada coklat yang harganya Rp10 gitu ya, terus dikasih uang seharga Rp2, maka uang Rp2-nya itu nggak akan diterima sama si vending machine gitu ya. Atau di beberapa tempat sebetulnya kalau ada vending machine yang menjual minuman harganya misalkan 5.000 gitu ya, dari berapa lama ya, harga misalkan dia 5.000 teman-teman ya, terus dari 5.000 ini kita punya uang ya pecahan sebanyak 2.000-an ya, kita punya 3 lembar 2.000-an. Ini ya 3 lembar 2.000-an. Maka harusnya ketika kita ngasih uang itu ke dalam mesin ini ya, mesin penjajah minimal otomatis ini, harusnya kita dapat kembalian. Di beberapa negara kita bisa dapat kembalian kok. Cuma kalau di tempat kita sendiri itu biasanya belum bisa ya. Iya Mas, belum bisa ya ngasih kembalian ke orang yang mau beli minuman atau makanan tertentu ya. Jadi mesinnya nggak jujur. Pernah saya waktu itu beli jajan gitu ya di sebuah mall gitu ya, di Jalan Pemuda situ, mall ujung sana gitu. Saya bayar pakai uang berapa ya? 10.000 kalau nggak salah. Oh, sorry, 5.000. Pakai uang 5.000, sementara saya beli air mineral itu harganya 3.000. Ya, saya tahunya harga dari 3.000 itu si mesin ini akan ngembaliin uang saya satu lembar uang 2.000-an atau uang nominal 2.000. Ternyata enggak, gitu. Setelah saya tunggu, ternyata dia nggak kembali gitu ya. Ini satu contoh kasus bahwa ternyata untuk mendesain vending machine itu juga perlu cara gitu teman-teman, biar hasilnya juga sesuai dengan logika yang sebenarnya gitu ya. Kita tak coba pakai slide tambahan teman-teman, karena pakai ini ternyata banyak sekali kendalanya. Sini aja deh ya. Ya Allah, kenapa hilang? Di tempat kalian monitornya hitam kah? Iya, hitam, Mbak. Iya, Pak, hitam, Pak. Subhanallah. Oke. Ini aja deh, coba mungkin cepat di sini kayaknya. Nah ya, lebih cepat. Oke, teman-teman, jadi misalkan kita mau bikin vending machine gitu ya. Ilustrasinya adalah kita mau bikin vending machine yang inputnya itu adalah koin. Koin yang bisa kita masukkan itu ada beberapa. Misalkan kita pakai koin pertama berapa ya, 100. Kemudian koin yang kedua itu adalah 200 dan koin yang ketiga itu adalah 500. Ini inputnya berupa koin ya. Terus outputnya kita mau bikin vending machine yang menjual coklat nih teman-teman ya. Outputnya itu adalah berupa coklat yang harganya misalkan 500. Ya, ini sebagai contoh aja. Nah, tadi di awal untuk definisi FSA itu kan kita sudah bisa 5 tabel gitu ya. Kita punya Q, kita punya abjad, sigma, kita punya delta, kita punya final state, kita punya start state. Di beberapa referensi yang lain teman-teman, S ini ya, S ini ada yang menuliskannya dengan Q0.
Jadi kalau teman-teman mendapati referensi lain tidak menggunakan S tapi Q0, mereka merujuk pada tuple atau komponen yang sama yaitu start state. Gitu ya. Jadi dua-duanya sama. Nah, ini nih ya yang mau kita bikin itu adalah gimana caranya kita bisa membuat vending machine penjajah coklat yang harganya 500. Nah, dari sini ini kan sudah ada inputnya, sudah ada outputnya. Kita diminta untuk merancang nih ya. Nah, secara formal ya kita bisa ngerancang tadi ya. Ini dari inputnya dulu karena kita ada input, kita ada output ya. Jadi yang selama ini sejauh ini bisa kita bikin itu adalah inputnya ya. Inputnya ini adalah ini 100, 200, 500 ini teman-teman. Ya, ini untuk menggambarkan hubungan antara bahasa dengan otomata. Gini. Terus outputnya ya, output ini adalah simbolnya adalah final state. Final state ini adalah berupa himpunan. Jadi abjad dan juga input dan juga final state itu adalah himpunan. Ya. Karena yang mau kita cari itu adalah coklat harganya 500 sehingga ini adalah himpunan yang terdiri atas satu buah nilai berupa 500 gitu ya. Terus yang bisa kita cari dulu di antara 5 buah tabel ini juga S ya, start date atau Q0. Kalau kita punya sebuah mesin yang belum dikasih koin sama sekali, berarti kondisi mesin itu ya, dia nilainya masih 0. Gitu. Dia mesin itu belum nampung uang berapapun ya, dia masih 0 karena dia belum menerima koin berapapun gitu ya. Jadi kondisi mesin vending machine kita itu masih 0, dia masih belum berisi nilai apapun gitu ya. Nah, dari sini kita kemudian bisa merancang. Yang belum kita cari itu nanti adalah ini nih ya, Q-nya sama deltanya. Nah, untuk bisa membuat vending machine ya, setelah kita sudah bisa menentukan inputnya 100 atau 500, kita juga sudah tahu goal kita nih nanti mau mencari atau menghasilkan coklat yang harganya Rp500. Maka ya kita perlu merancang prosesnya. Ya, tadi kan otomata itu kan disebutkan bahwa dia bisa menghasilkan output gitu ya dari input yang diberikan. Nah, input itu harus kita transformasikan. Tadi juga disebutkan bahwa otomata itu juga bisa memiliki tempat penyimpanan sementara. Penyimpanan sementara kita karena kondisi ini masih belum ada inputan sama sekali, berarti nilainya masih 0, gitu maksudnya. Ya, sehingga kalau kita, ya Allah, rancang, ya kita mau mulai nih. Nih, mulai dari kondisi ini ya. Tadi kita kondisi mesin itu penyimpanannya masih 0 rupiah. Gitu ya. Kita tadi sudah punya abjad, kita tadi sudah punya final state, kita tadi sudah punya start state. Yang belum kita cari itu adalah delta, kita juga belum menentukan Q atau himpunan state-nya. Nah, mesin otomata itu kalau inputnya adalah 100, 500, dan 200 ya, maka kalau mesin tadinya 0, dikasih koin seharga 100, 200, dan 500 ya, maka bisa jadi kondisinya akan gini. Pertama, mesin itu akan menampung koin 100. Kedua, mesin itu akan menampung koin 200 gini ya. Yang ketiga, mesin itu bisa menampung koin 500. Tergantung input yang kita kasih. Kalau ngasihnya inputnya 100, ya dia akan memori sekarang harganya nilainya adalah akan 100. Kalau 200 dia akan menyimpan kenangan 200 ya memori, ya ini adalah 100. Ini adalah 200. Ini adalah 500 gitu. Maka bentuk sekarang adalah seperti ini ya. Jadi mesin kalau nilainya tadi penyimpan sementaranya masih 0, terus kita kasih koin 100, maka dia akan kondisi sekarang gitu ya, state sekarang, kondisi sekarang itu adalah 100. Kalau dikasih 200 ya kondisi sekarang adalah 200. Kalau kita kasih inputan 500, hasilnya akan jadi 500 ya. Nah, dari sini teman-teman ya, ini kita yang rancang. Jadi mau dibentuk mesinnya nanti modelnya kayak apapun terserah kita gitu ya. Jadi nanti yang mau kita cari itu adalah coklat yang harganya 500 ya. Nah, final state kalau di dalam otomata itu ya,
final state atau himpunan dari state akhir dalam otomata itu, ya, dia akan dinotasikan dengan lingkaran ganda. Sementara ya final state ini, sementara kalau start state dia akan dinotasikan dengan satu buah panah yang kita nggak tahu dia arahnya dari mana. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ini adalah state awal ya yang nilainya masih 0 ditandai dengan satu buah panah yang kita nggak tahu arahnya. Sementara kalau final state itu dia adalah sebuah state yang digambarkan dengan lingkaran ganda gitu ya. Jadi ini adalah start state adalah ini 0 gitu ya. Sementara final state ini adalah 500. Nah, kalau kita nih mau nyari mesin, mau bikin mesin yang bisa menghasilkan coklat yang harganya Rp500 gitu ya. Misalkan nih koin kita kan tadi kan ada 100, 200 dan 500. Jadi paling besar ya nominal yang bisa diterima oleh mesin ini adalah 500 gitu ya. Jadi lebih dari 500 ya nggak bisa. Sekarang misalkan kalau 100 ini kita kasih uang 200 misalkan ya. Ini kita sendiri yang rancang. Berarti kondisi mesin sekarang nyimpen uang berapa teman-teman? 300. 300 ya. Ingat ini kita yang rancang jadi mau dikasih koin berapapun buat simulasi terserah teman-teman gitu ya. Misalkan ini yang menyebabkan dari 100 ke 200 ini karena kita ngasih koin seharga berapa di sini? 100. 100, Pak. Tuh, 100 gini ya. Maka ada lagi misalkan ya 300 ini mau kita kasih uang 100 lagi misalkan. Maka di sini teman-teman akan ketemu dengan memori yang nyimpan uang 400 gitu ya. Ini kalau ditambahkan uang 100 dia akan ke 300. Gitu. Ini kalau dikasih uang 200 dia akan ke 400 dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh rancangan. Dan rancangan ini nggak ada batasnya, nggak ada aturan baku karena kita sendiri nih, kita kan sebagai insinyur yang rancang mesinnya gitu ya, atau programmer nanti yang mau mengeksekusi atau menerjemahkan bahasa-bahasa sintaks dan semantiknya menjadi baris-baris program yang mau kita bikin ya. Ini misalkan ditambahkan 100, ini misalkan ditambahkan 200 ke sini, ini adalah jadi 200 gini ya. Ini contoh aja ya. Terus misalkan nih teman-teman mau ngasih uang, kan punya uang koin 500 kan juga bisa dipakai gitu ya. Jadi misalkan di tahap 100 ini ya, di 100 ini ya, di 100 yang pertama ini kita mau ngasih uang 500. Nggak bisa karena dia jumlahnya akan lebih dari 500. Sehingga kalau kemarin ya ilustrasinya kalau harganya Rp10 dikasih Rp2, Rp2-nya akan keluar ya. Itu beda lagi dengan mesin yang kita pakai. Kalau ini kita kasih uang 500 gitu ya, dia nggak akan kemana-mana. Dia masih akan tetap di kondisi memori 100. Sementara yang 500 akan kita keluarkan. Karena dia nggak bisa kesimpan, nggak bisa diterima. Ya, dikeluarkan, nggak bisa disimpan sama memorinya. Ini kelebihan. Ya, karena coklat yang mau kita beli itu harganya hanya 500. Kalau 100 dikasih koin 500, dia akan kelebihan. Ya, jadi kelebihannya akan dibuang. Sama kalau di sini teman-teman ngasih uang 500 juga dia akan dikeluarkan karena kelebihan gitu ya. Dimanapun angka 500 itu dimasukkan selama dia nominalnya lebih dari 500 dia akan dikeluarkan. Ya ini contoh aja ya. Ini 500 gini. Gini, oh ini 200 tadi ya, bukan 20. Gini misalkan contohnya kayak gini. Ya. Nah, dari sini teman-teman, ini contoh rancangan aja. Teman-teman nanti bisa merancang contoh yang serupa atau beda juga. Mau ngasih panah dari sini ke sana ke sini nggak apa-apa. Ya. Ini contoh karena kita yang bikin. Gitu. Nah, terus kita kan tadi sudah bisa mendefinisikan nih final state sama start state sama ini ya, sama offset yang kita pakai. Terus yang mau kita tentukan itu adalah sekarang ini himpunan state yang kita pakai. Himpunan state yang dinotasikan dengan Q itu adalah semua state. State itu yang digambarkan di dalam lingkaran ya, mulai dari 0 himpunan ya, mulai dari 0 semua yang di dalam lingkaran-lingkaran ini adalah namanya adalah state. 0, 100, 300 ya. Kok 300, 200 ya maaf teman-teman. 0, 100, 200, 300 masuk ya, karena ada 300 sebelah sini teman-teman. Kemudian ada lagi 400, juga paling besar adalah 500.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini adalah himpunan state yang direpresentasikan oleh huruf Q. Gitu, ya. Nah, sekarang kita mau bikin aturan yang lain, yaitu delta. Delta itu adalah fungsi transisi. Fungsi transisi itu adalah satu buah perpindahan yang dilakukan dari satu state ke state yang lainnya dengan membaca input atau abjad kita. Contohnya ya gini, abjad itu, transisi itu misalkan notasnya adalah delta, dari 0 ini teman-teman, dia bisa berpindah ke state 100 ini ya, karena mulai dari state 0 dikasih uang 100, dia akan berhenti atau berakhir di state 100. Jadi mesin dikasih 100, uangnya adalah 100. Atau cara bacanya adalah transisi dari state 0 menerima inputan 0, hasilnya adalah 100, hasilnya adalah 100. Transisi misalkan menerima dari 0 ya. Start state-nya kita harus mulai dari start state teman-teman ya. Jumlahnya di dalam setiap otomata itu, FLA itu selalu hanya ada satu ya, start state, sementara final state itu adalah himpunan. Ini final state adalah himpunan ya, sementara start state itu pasti hanya ada satu. Ya, ini kalau dikasih uang 200 ya dia akan menuju ke 200. Kalau dikasih uang 500, transisi dari state 0 dikasih 500, inputan 500, dia akan berakhir di 500. Gini, ini contohnya aja. Sementara kita masih punya banyak set yang lainnya, gitu ya. Maka teman-teman bisa membuat, misalkan ya, dari sini transisi dari 100 dikasih 200, ini akan berakhir di set berapa teman-teman? 300 gitu ya. Terus misalkan kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Sekarang misalkan kita ada di transisi jadi state 300 misalkan. 300 ini kalau dikasih koin 500, dia akan kemana? 300. Tetap di 300 ya, betul teman-teman. Kenapa di 300? Karena uang 500-nya itu kan kelebihannya nggak diterima, dia akan dibuang. Ya, dia akan dikeluarkan karena tidak bisa diterima. Nah, ini hanya aturan, contoh aturan-aturannya aja teman-teman ya. Berarti nanti setiap state ini dia harus punya aturan untuk transisi dari masing-masing yang ada. Ya, jadi dari 0 nanti ada inputan berapa, 0 itu nanti inputannya adalah 100, 200, 500, kemudian di 100 dari inputannya 100, 200, 500, semua state yang ada di sini ini, teman-teman nanti cari aturannya, dikasih input 100, 200, 500 akan kemana, dan kemana. Ya, nah ini nih, ini adalah desain dari mesin semuanya desain dari mesin Turing, vending machine yang mau kita bikin, gitu ya. Jadi ini adalah semua contoh yang memungkinkan untuk kita buat ya, sehingga kita sendiri nanti bisa membuat vending machine sesuai dengan ketentuan atas input sama yang cari, gitu ya. Nah, kalau dari sini coba teman-teman perhatikan grafiknya atau diagramnya. Berapa banyak cara kita bisa mendapatkan coklat 500 dimulai dari state 0 ini. Berapa banyak jalan yang bisa kita cari, berapa banyak cara yang bisa kita tempuh supaya kita bisa mendapatkan coklat 500 teman-teman. Ada berapa banyak jalan? Satu, dua, empat. Ada berapa? Ada banyak? Cara itu maksudnya gimana, Pak? Langkah atau apa? Iya, jalan. Ada berapa banyak jalan itu ya ini, jalur. Ada berapa banyak jalur yang bisa kita lewatin, ini loh. Ya, mulai dari transisi dari state 0 ini ke state 500, saya kasih warna beda deh. Ada berapa banyak cara teman-teman itu bisa dari 0 ini ya, dari 0 ini dapat coklat harga 500.
berapa banyak cara kalau kalian punya koin gitu ya, sehingga akumulasi 500 itu bisa tercapai. Misalkan ya, misalkan nih, dari 0 langsung 500 kan bisa. Gitu. Atau yang kedua, dari 0 ini ya, teman-teman mulai dari 200. 0, 200, 200, dan 100. Kan ketemu 500. Betul nggak? Atau dari 100, kemudian 200, kemudian 200 juga, kebanyakan 500. Jadi menurut kalian ada berapa banyak cara kita bisa dapat coklat seharga 500? 7, Pak. Ada Mungkin. 7? Boleh. Ada 5 mungkin, Pak. Ada 5, ada 7? Semakin sedikit. Ada lagi? Ada banyak sekali. Ya, betul. Nanti kalau dicari ada banyak sekali jawabannya. Ya, kalau dicari semuanya berapa, itu harus nunggu kombinasi ini semuanya terbentuk baru teman-teman akan bisa menghitung. Yang pasti 7 itu bisa jadi ya, nanti akan ada lebih banyak dari 7, ada juga yang bisa lebih banyak dari 5 gitu ya. Jadi untuk mendapatkan coklat itu berarti kita cari string yang mencapai 500, jalan yang bisa mencapai 500 ya. Nah, string yang paling pendek ini saya hapus ya. String yang paling pendek ya, ini saya hapus. Di sini aja biar kelihatan gambarnya. Gini ya. Yang paling pendek ya, itu misalkan kita pakai string yang paling pendek itu kan langsung koin 500. Gini ya, paling pendek dia hanya pakai satu simbol, hanya pakai satu koin selesai. Sementara kalau teman-teman lihat diagram di sebelah kiri, bisa jadi ya, yang kedua ini adalah dari 0 ke 200, 200, juga 100. Gitu ya. Ada lagi, misalkan W3 itu adalah dari 100, 200, 200. Ini udah beda. Ya, ada lagi jalan yang ketiga, jalan yang keempat, misalkan berapa ya? Ada 200, ini 200 ini, kemudian 100 ke sini, 100, 100, misalkan ya. Ini lebih panjang lagi, misalkan 200, 100, 200. betul. Jadi opsinya kan sangat banyak sekali ya. Atau misalkan teman-teman punya 5 koin 100-an, maka akan ketemu 100 banyak 5 kali. Nah, ini hanya contoh saja berapa banyak jalan bisa kita mencapai coklat 501, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nih relevansi. Apa ya? Hubungan yang bisa kita lihat untuk menggambarkan input yang diterima atau string atau untai atau kata-kata yang bisa diterima sampai kita bisa mendapatkan coklat seharga 500 gitu ya. Nah, jadi misalkan ini semuanya adalah L1 nih. Bahasa yang diterima oleh mesin otomata ini adalah L1 misalkan. Ya. L1 ini. Jadi ini adalah anggota dari L1 nih. W1 sampai dengan W5 adalah contoh dari himpunan yang masuk diterima di dalam L1. Kalau misalkan kita punya W6, 200 ini dia masuk L1 enggak? 200 ini apakah masuk ke L1 teman-teman? Tidak, Pak. Enggak masuk ya. Nabila, terima kasih ya. L1 dia hanya 500 semuanya karena kita mendapatkan final set tadi adalah 500 di sini ya. Sehingga W6-nya yang terdiri atas 200 nggak diterima, sehingga W6 ini tidak termasuk ke dalam L1 gitu ya. Jadi ini adalah contoh kita pakai ilustrasi yang namanya pakai vending machine ya. Nanti biasanya di banyak kasus ya, ilustrasi di vending machine ini bisa kita jadikan sebagai pengantar supaya kita bisa belajar lebih lanjut tentang otomata gitu ya. Jadi ini contoh pakai
vending machine teman-teman ya. Sekarang kalau misalkan kita pakai FSA yang beneran gitu ya. Jadi tadi sudah ya ini deltanya tadi yang saya hapus teman-teman ya, aturan ini yang tadi saya hapus. Q-nya adalah ini ya. Sementara abjadnya tadi adalah koin ini 100, 200, 500. Final state itu adalah himpunan ya, dia anggotanya hanya 1, 500 ini adalah final state yang digambarkan pakai lingkaran ganda ya. Yang terakhir adalah start state ya, state awal ini adalah state yang digambarkan oleh panah yang kita nggak tahu dari mana arah datangnya, dari sini. Gini ya, jadi 5 elemen, 5 komponen dalam otomata tadi sudah terpenuhi pakai ilustrasi menggunakan vending machine di slide yang kita bikin di sini. Gitu ya. Nah, anggota DL1 ini adalah semua string yang bisa mencapai 500. Gitu ya, itu adalah semua anggota dari DL1. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau pakai otomata yang definisinya pakai 5 tuple tadi. Makanya kita misalkan punya mesin gini deh. Ini punya A, ini punya B, ini punya C. Ini ada A, ada B, ada C. Kan gini. A, B, dan C gini. Ya, saya mau bikin gambar gini. C-nya saya bikin lingkaran ganda. Lingkaran ganda gini. Terus saya mau bikin transisi gini. Oke, jadi 5 buat tapel. Oh, menyebutkan tapelnya boleh acak ya, nggak harus Q, abjad, Q, sigma, delta, F, dan S, nggak apa-apa. Tapi teman-teman boleh menyebutkan acak dari manapun. Misalkan saya mau mulai dari Q dulu ya. Yang termasuk ke dalam himpunan state dari contoh ini menurut teman-teman siapa aja? ABC. ABC, Pak. ABC, betul. A, B, C ini adalah himpunan state atau keadaan ya. Kalau di bahasa Indonesia kan memang jadi lucu ya. Diterjemahkannya adalah sebagai keadaan. Terus kalau teman-teman perhatikan, yang jadi state awal di sini siapa? A. A. Betul, A itu hanya satu untuk setiap FSA ya. Sementara yang merupakan final state adalah C. C. Betul. Perhatikan, final state ini adalah himpunan teman-teman, karena teman-teman nanti akan bisa jadi mendapatkan banyak final state atau final state lebih dari satu. Sementara start state di FSA itu hanya harus ada satu saja. Ya, jadi ini adalah definisi dari Q, S, dan F ya. Kemudian misalkan saya mau bikin transisinya gini. Ini adalah 0, ini adalah 0, sementara ini adalah 1. Gini. Berarti abjad yang kita pakai itu hanya ada 2, yaitu 0 dan 1. Ya, ingat ini juga himpunan. Ya, karena abjad itu sebetulnya nggak hanya 01 atau AB aja. Tapi teman-teman kalau belajar lift kemarin ya, pintu terbuka, pintu tertutup, lift naik, lift turun, lift diam, itu juga termasuk dalam abjad. Ya, jadi kondisinya juga sangat banyak ya. Pintu terbuka itu juga satu abjad, pintu tertutup satu abjad sendiri. Kemudian ada lift naik, lift turun, lift diam itu juga termasuk ke dalam abjad. Jadi abjad ini kita sendiri yang menentukan, tidak terbatas jumlahnya ada berapa banyak. Kemudian kalau kita coba bikin aturannya ya, misalkan nih transisi dari state A mendapatkan inputan 0, abjad 0. Dia kemana teman-teman? B, Pak. Ke B, beta ya. Transisi dari A, karena abjad kita 01 ya teman-teman, berarti 01 ini kita masukkan ke setiap state di dalam Q, A, B, ataupun C. Ya. Kalau A, kita kasih inputan 1, di dalam diagram ada transisinya enggak teman-teman? Di diagram ini ada transisi A1 enggak? Tidak ada, Pak. Enggak ada ya. Kalau enggak ada transisinya, kita kasih notasi himpunan kosong atau null set. Himpunan kosong teman-teman juga boleh menggunakan notasi ini. Wah, gini ya, lingkaran dicoret gini ya. Ini artinya sama dengan himpunan kosong gini di dalam otomata. Ya, kita pakai salah satunya dulu ya. Himpunan kosong. Ini sama teman-teman. Jadi teman-teman nyari semuanya. Transisi kalau dari B dapat 0 akan menuju ke state C, Pak. C,
Dan transisi kalau dari B dapat 1, dia akan tetap berdiam di B. 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 Gini ya. Sementara kalau transisi dari C dapat 0, dia nggak ada, ya. Jadi teman-teman menuliskannya gini, ya. Transisi yang terakhir dari state C dapat inputan 1 pun dia tidak ada transisi ke lain, ya, keluar, sehingga saya masih sama-sama tetap 0, ya. Nah, ini semua abjad dari semua transisi yang dilambangkan dengan delta ini, ya, disebut sebagai fungsi transisi, teman-teman. Ya, ini semuanya namanya adalah fungsi transisi. Ya, ini semuanya namanya adalah fungsi transisi. Jadi kalau teman-teman diminta untuk menggambarkan 5 buah tapel, ya ini semuanya dituliskan, gitu ya. Dari 1 buah FSA, sebutkan 5 buah tapel atau komponennya secara rinci, mulai dari Q, S, F, sigma, dan juga sampai dengan delta. Teman-teman harus menuliskan ini semuanya. Gitu, ya. Nah, misalkan kita bikin aturannya ya. Aturan-aturan ini, fungsi transisi ini, di atas itu adalah menciptakan string. Misalkan aturan ini nanti akan membentuk string atau untai, gitu ya. Nah, untai yang diterima di dalam mesin yang kita bikin ini katakanlah sebagai L2. Misalkan, sebutlah dia sebagai L2. String yang diciptakan di dalam, yang masuk dalam L2 itu adalah semua string yang berakhir di final state. Jadi, anggota dari L2 ini teman-teman ya adalah semua string, ya, semua untai, semua kata, semua word yang transisi terakhirnya harus berakhir di state C atau di final state, ya. Jadi kayak tadi, kalau ini tidak termasuk ke dalam final state, ya, tidak berakhir di final state, L1 ini nggak masuk ke dalam, W6 ini nggak masuk dalam L1. Maka sama, kalau kita mau mencari string, membangkitkan string yang masuk ke dalam mesin kita, FSA kita sekarang ini berarti semua string yang berakhir di final state, ya. Misalkan dari abjad 01 nih, ya, misalkan dari abjad 01. Dari abjad 01. Kalau kita bikin misalkan ya W1 deh, W1 misalkan dari abjad 01 ini, ya, kita bikin abjadnya adalah, bikin stringnya adalah 10. 10 ini kan bisa dibangkitkan dari abjad 01 nih, teman-teman. Tapi kalau teman-teman coba masukkan 10 ke ke dalam mesin diagram kita di sebelah kiri atas ini, 10-nya kira-kira bisa diterima nggak? Bisa berakhir di final state-nya nggak? Tidak. Tidak, karena transisi dari A itu untuk string yang untuk abjad yang pertama, dari A dapat 0, ya, A dapat 1 kan ini, A dapat 1 itu, bacanya dari kiri dulu, ya. A dapat 1 ini, ya, dia tidak akan berakhir tidak akan ada transisinya, otomatis langsung tidak diterima, sehingga W1 ini dia bukan merupakan anggota dari L2, gitu. Sama kalau misalkan kita hanya punya 0 aja, nih, W2 misalkan, W2 ini hanya ada 0, dia juga tidak termasuk ke dalam L2 karena dia hanya berakhir di B, teman-teman. Dia nggak bisa sampai dengan ke C, gitu ya. Terus siapa aja sih yang merupakan kata atau string atau untai, ya, yang bisa diterima oleh FSA kita, ya. Misalkan, ya, paling kecil, coba string paling minimal, bentuk paling kecil yang bisa diterima oleh FSA kita, menurut kalian apa? 0. 0, 0, Pak. 00, betul, ya, 00. Kenapa? Karena 1 ini kan dia boleh dilewatin. Minimal itu kan 00, kita ngisinya adalah 00. Kayak tadi ya, kalau kita ngasih uang 500, ya, 500 dikasihkan ke sebuah mesin yang tidak bisa diterima, dia kan dikeluarkan, ya, dia otomatis tidak dibaca. Ya, kalau tadi baca string yang bisa menuju ke final state kan 500-nya kan selalu diabaikan, kan nggak ada di tengah-tengah. String ini nilainya 500 kan nggak ada, 500 ini tetap diabaikan, 500 ini tetap diabaikan, 500 ini tetap diabaikan, ya, sama. Jadi ini adalah paling kecil atau minimal, itu adalah 00. Baru kemudian kalau seandainya setelah 00 ada lagi, satunya sekali muncul, akan jadi apa kalau satunya sekali muncul? 010. 010. Ada lagi yang lebih banyak, misalkan satunya kita ulang sebanyak 3 kali, akan menjadi 0, 1, 1, 1,
1 dan berakhir di 0 gini. Ya, jadi banyak sekali polanya. Teman-teman akan melihat di sini bahwa abjad atau input 1 itu dia boleh tidak muncul. Contohnya adalah di W3 ini. Ini adalah bentuk paling kecil, gitu ya. Sementara kalau sekali muncul, dia akan membentuk 0, 1, 0. Kalau 3 kali akan menjadi 0, 1, 1, 0, dan seterusnya. Ini contohnya. Ya, jadi ini adalah anggota dari L2. Ya, tidak terhingga L2 itu. Ya, L2 itu mulai dari 00, 010, 0110 sampai dengan banyak sekali jumlahnya. Ya, nah dari situ kalau kita simbolkan ke dalam notasi matematika, ya notasi matematis ini mudah sebetulnya ya. Jadi FSA itu hanya gini-gini aja. Ya, kalau kita bentuk ke dalam notasi simbol atau matematisnya, dia akan menjadi L2 adalah himpunan dari string, di mana string itu ya aturannya adalah beranggotakan, aturannya adalah 0, Pangkat 1. 0, Pangkat 1. pangkat 1, oke nanti ya, betul, nggak apa-apa, kita tambung dulu. 0, 1, 0, gini. Ya, terus tadi kan ada tulisan, ada pembuktian dari W3 ini kan 1 boleh nggak muncul, ya. Sehingga misalkan kita mau pakai 1 pangkat N. N-nya mulai dari berapa teman-teman? Biar 0, Pak. satunya nggak muncul, betul. Pakai sama dengan nggak di sini? Pakai ya, karena mulai dari 0 berarti 0-nya harus sama dengan gini. Ya, berarti ini teman-teman notasi matematika untuk L2 grammar yang membuat L2 itu bisa ditentukan anggotanya adalah begini. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari semua bahasa yang bisa diterima dan ini adalah tata bahasanya. Gini. Udah ya, jadi FSA itu gini, biar ada gambaran untuk menghubungkan antara konsep bahasa dengan otomatanya. Itu gini caranya. Ya tadi kita pakai ini pakai konsep mesin penjajah makanan otomatis pakai vending machine ya. Kita masih menggunakan simbol-simbol dalam konsep bahasa. Ada word, kemudian ada abjad gitu ya. Dia yang kita ambil kemarin dari bahasa. Sebenarnya kita pakai itu ya. Nah ini contoh dari FSA teman-teman ya. Mudah kok ya. Jadi apapun bentuk desain model matematis yang teman-teman nanti buat, saya yakin teman-teman bisa dan ini sangat mudah sekali. Gitu ya. Jadi ini sih teman-teman pengantar dari FSA, nanti teman-teman bisa mencari contoh-contoh yang lainnya gitu ya, atau ini nih biar paham saya tak coba pindah ke ini nih ke desktop 3 ke sini. Ya, teman-teman pernah main game kayak gini belum? Ini ada petani. Pernah, Pak. Pernah ya. Ini nih sebetulnya juga sama. Dia bisa kita asosiasikan dengan ya, gini deh. Ya. Muncul nggak? Muncul lah ya. Karena saya pakai monitornya nggak. Kenapa? Ya. Muncul, Pak. Ya, sip. Jadi gini, kan aturan ini kan sebetulnya juga bisa kita bikin pakai skenario otomata ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum pernah pernah aja ya, tadi full screen nggak kelihatan. Ya, belum pernah main game ini sebetulnya ada petani, ini ada kambing, ada serigala, dan ini ada rumput aslinya ya, tapi dia pakainya kubis gitu ya. Nah, ini mau nyebrangin 3 entitas ya, ada serigala, kambing, sama petani ini, mau kita seberangkan ke sisi sungai yang satunya. Hanya saja Pak Tani ini hanya punya kapal yang ukurannya kecil, yang secara logika ya, mudahnya, itu Pak Tani hanya bisa ngangkut setiap entitas satu persatu. Jadi misalkan Pak Tani itu hanya bisa ngangkut kambing, ya sudah kambing, ngangkut ini, ngangkut sayuran nggak bisa, nambahin serigala nggak bisa. Jadi satu kali entitas hanya bisa diseberangkan sendiri-sendiri ya. Sementara ada aturan yang lainnya. Kalau misalkan kita tinggalkan kambing sama
serigala, maka kambingnya akan dimakan. Kalau sayuran atau rumput sama kambingnya ditinggal, maka rumputnya yang akan dimakan. Ya, nah itu termasuk aturan-aturannya. Ya, jadi ini nanti ya ini misalkan ya, misalkan yang kita angkut sayurannya, ini kita seberangkan. Nah, dia kan dimakan ya, atau misalkan teman-teman pakai nyebrangin serigala dulu ke sebelah, terus kemudian kambingnya ditinggal. Ya, maka kambingnya akan makan rumput gitu ya. Jadi ini juga salah satu contoh skenario untuk menjelaskan mesin FSA ya. Nah, maka yang benar itu adalah pertama boleh teman-teman mau nyebrangin mana dulu. Mau nyebrangin mana dulu deh menurut kalian? Kambing, serigala, mana dulu? Kambing, Mbak. Kambing dulu ya, kambingnya kita seberangkan. Terus mana lagi? Satunya gimana? Kambingnya turunin dulu ya, karena kalau nggak diturunin nggak muat. Yang kita seberangkan siapa? Serigala atau sayurnya? Yang perlu diseberangkan sayurnya atau serigalanya dulu? Sayurnya, Pak. Sayur apa serigala nih? Ada sayur dan serigala. Misalkan Kita ambil sayurnya, Pak. sayurnya dulu misalkan ya. Tadi ada sayur dan serigala. Makanya ini aturannya nanti bisa macam-macam. Terus misalkan kita Sayurnya diturunin. Diturunin. Lalu dombanya dinaikin. Kita naikin dombanya. Kita seberangkan. Dombanya turunin. Serigalanya turun, naikin. serigalanya naik. Jalan. Kita seberangin. Serigala turunin. Kita Jalan turunin. lagi. Ambil domba. Kita jemput si domba kambing. Jalan. Baru kita turunkan. Gini. Betul. Nah, ini kan sebetulnya sederhana ya. Tapi kan harus ada aturannya. Kan harus ada aturan-aturan yang bisa membuat bagaimana game ini bisa bekerja gitu. Nah, coba nanti ya setelah ini ya, ini sebagai PR deh ya, PR untuk minggu depan teman-teman ya, ini sama kelas lain juga ya, diminta untuk mendesain mesin otomatanya ya. Jadi kalau teman-teman tahu ilustrasinya tadi, nanti kalau ada yang belum main game nanti cari aja ya gamenya secara online. Ini ada saya juga nyarinya di browser, kebetulan nyari yang bisa di download nggak nemu, saya mainnya di browser. Coba nanti dibikin mesin FSA-nya ya. Jadi dari petani, serigala, kambing sama rumput ya, atau sayur, terserah nanti teman-teman mau menamakan itu apa ya, dibuat aturannya ya, dibuat dari FSA-nya, dari 5 komponen itu ya, dari komponen Q, kemudian ada kayak tadi kita pelajari gitu ya, ada Q, ada abjad, ada F, ada S atau Q0, dan juga ada deltanya ya. Jadi itu nanti yang dijadikan sebagai PR untuk pertemuan minggu depan, karena setelah teman-teman bisa menyaksikan FSA pendahuluan ini dengan baik, minggu depan ini akan kita pelajari bedanya antara NFA dengan DFA, dan kita akan bisa membuat dari NFA menjadi DFA gitu. Untuk tugas ini bisa dipahami teman-teman? PR? Pak Arwin? Yes. Saya izin bertanya, Pak. Boleh. Untuk deltanya nanti dituliskan semua case-nya atau berapa aja? Cari yang terpendek. Beberapa, ya cari beberapa nggak apa-apa. Kan kayak tadi tadi ada yang betul. Tadi ada yang ngomong Pak yang diseberangin serigalanya dulu, tapi tadi ada yang usul yang diseberangin sayurnya dulu gitu. Jadi nggak apa-apa. Mau teman-teman pakai versi yang paling pendek itu nggak apa-apa. Kan tadi kan kita contoh pakai uang 500 itu kan paling pendek. Terus W30 juga itu juga paling pendek, nggak apa-apa. Tapi yang penting teman-teman paham bagaimana merepresentasikan masing-masing dari kondisi yang ada, gitu ya. Jadi entitasnya apa, final state-nya apa, teman-teman sendiri merancang. Sebetulnya kalau teman-teman nyari jawaban online itu sangat banyak kok, tapi saya ingin teman-teman juga belajar ya bagaimana cara menyusun FSA kalau pakai contoh kasus kayak tadi, gitu ya. FSA itu sebetulnya teman-teman bisa digambarkan pakai 3 cara, ya. Kalau tadi kita ngomongin adalah kelima komponen ya, dari Q, F, S atau Q0, ada delta dan ada abjad atau sigma, ya. Tabel transisi itu nanti teman-teman akan tahu kalau tadi, gitu ya. Kita kan tadi pakai ini, kita kan tadi pakai
mana ya? Ini ya, pakai delta gini ya. Ini sebetulnya aturan ini ya kalau mau dibikin tabel bisa teman-teman. Eraser gini, misalkan saya hapus ya. Mau dibikin tabel itu bisa. Jadi dituliskan ini pakai tabel. Ya, pakai tabel itu berarti teman-teman bikin baris sama kolom. Tabel itu kita bikin tabel gini. Ya, bikin tabel. Yang atas itu adalah abjadnya kita adalah 0 dan 1. Ya, sementara yang di sebelah kirinya nanti ya, dia enggak, di buku ini nulisnya gimana? Oh, dia pakai gini. Ya, dia adalah 01, ini adalah state yang sekarang sedang ditinjau. Ya, ini adalah state-nya, ini akan jadi kolom paling kiri, adanya di sebelah kanan. Kita punya 3 buah state, maka state-nya adalah A, punya B, punya C. Gini, ya. Jadi cara membacanya sama teman-teman, ya. Ditinjau dari ini, dari diagramnya dulu. Kalau A, ini ya, A dapat 0, dia akan ke B. Ini. A dapat 1, dia nggak akan transisi ke next state, berarti dia adalah null set atau himpunan kosong. Sama, B dapat 0, boleh dari sini, boleh lihat dari sini teman-teman. Ya, B dapat 0, dia akan ke C. B dapat 1, dia akan ke 1. Sementara C ini nggak ada transisi keluar sama sekali, berarti dia adalah null set semuanya. Gini, jadi mau teman-teman pakai aturan ini boleh, mau pakai tabel ini juga boleh, mana yang nanti lebih memungkinkan. Ya, kalau mau pakai tabel transisi boleh, ini fungsi transisi, ini adalah tabel fungsi transisi sama. Ya, ini adalah diagramnya. Jadi merepresentasikan, menggambarkan otomatis itu ada 3 cara. Ya, itu tadi ya ada pakai diagram sebentar ini karena nih ya menyebutkan 5 komponen dari tabel transisi sama graf transisi. Graf transisi itu adalah diagram tadi ya. Jadi menurut referensi kita pakai ini adalah 5 cara untuk menggambarkan FSA ya secara beda-beda. Ini tadi ini juga bisa diterjemahkan ke dalam bentuk tabel, bentuknya adalah kayak gini gitu ya. Ini ada tabel transisinya, ini adalah graf transisinya, atau di beberapa referensi yang lain disebut sebagai diagram transisi sama gitu ya. Jadi sampai di sini dulu teman-teman untuk kelas kita sore hari ini gitu ya. PR untuk minggu depan akan saya tuliskan di Kulino setelah ini gitu ya. Maaf di minggu yang lalu saya sampai kelewat hari baru bisa bikin forum gitu ya, padahal sudah diinginkan sama Val juga teman-teman. Terima kasih sudah membuat grup kita logonya lebih indah gitu ya. Dan terima kasih sudah bikin artwork-nya ya. Jadi PR-nya itu nanti silakan teman-teman buat, nanti dikumpulkannya berarti paling telat hari Jumat depan. Gitu ya. Sampai di sini teman-teman, saya minta izin untuk mengakhiri kelas hari ini ya. Kalian setelah maghrib masih ada apa? PBO? Iya, Pak, PBO. Iya, Pak, PBO. Yang masih ada PBO ya. Jadi sampai di sini dulu teman-teman. Saya izin untuk mengakhiri sesi sore hari ini di tanggal 18 Maret. Jaga kesehatan kalian semua. Semoga ilmu sama umur kalian berkah dan bermanfaat semuanya. Nah, sekali lagi love ya untuk semua kekurangan di awal tadi ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.